Baik, mungkin saya akan awali bersama Pak Imam Ghazali dulu, baru kita akan berbincang dan berdiskusi dengan pembicara yang lain. Pak Imam Ghazali, ya, sebuah surprise menurut saya, ya, ternyata MK menggugurkan atau menyatakan cacat formil dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, bagaimana sebenarnya tanggapan buruh? Ya, begini Mas Akif. Jadi kami dari buruh yang pertama tentu saja senang ya bahwa ternyata keputusan MK itu mampu membuktikan argumen dari atau tuntutan yang alasan-alasan yang selama ini kami sampaikan, bahwa sesungguhnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak masalah ya, ibaratnya banyak masalah, mulai dari menyusunnya, mulai dari mengundangkannya, bahkan nanti jalannya juga demikian. Jadi dari awal kami memang konsisten menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus ditolak ya dari awal itu ya, sehingga dengan keputusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dikatakan cacat mungkin ya secara proses. Nah ini mampu ya membuktikan bahwa memang demikian. Dari pendapat kami memang bisa diterima harusnya oleh dari sisi hukum. Hanya saja tentu saja tidak 100% senang Mas Kait, karena ternyata tidak 100% ya apa yang kita tuntut itu kemudian. Kan awalnya kami menuntut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ya dibatalkan gitu ya, tidak berlaku ya. Karena dari awal tadi proses membuatnya cacat ya, kemudian proses ketika membuat juga tidak mengajak kami dari buruh, bahkan terkesan untuk dipaksakan, dan kemudian ada kekuatan-kekuatan besar yang bisa maksa itu. Jadi tidak sepenuhnya kami senang karena ini belum selesai, dan bahkan kami dari pihak buruh itu juga masih bertanya-tanya ya, di mana letak logikanya dinyatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional ya secara proses, tetapi dikatakan konstitusional secara hasilnya. Jadi sampai sekarang ini undang-undang ini masih berlaku, diberi waktu kurang lebih 2 tahun ya untuk perbaikan. Artinya selama di dalam perbaikan itu undang-undang ini masih berlaku, dan tentu saja berlaku pula turunan-turunannya ya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah bahwa tidak boleh membuat turunan lagi setelah ini, harus ada perbaikan ya, perbaikan dulu, diberi waktu 2 tahun. Tapi artinya undang-undang ini tetap berlaku. Jadi kalau sekarang ada permasalahan, penyelesaiannya pakai undang-undang ini beserta turunannya. Ini yang membuat kami itu juga kadang heran, bagaimana mungkin prosesnya cacat tapi hasilnya tidak cacat. Artinya begini Mas Ade, kami itu misalkan buruh kan tahu ya, misalkan kita kerja di pabrik misalkan, kita kan tahu ya, kalau kita kalau ingin menghasilkan produk yang baik itu kan syaratnya adalah prosesnya juga harus benar. Kemudian bahan baku yang dipakai juga harus benar gitu ya. Jadi tidak mungkin kita menghasilkan produk yang baik kalau misalkan bahan bakunya cacat. Nggak mungkin diproses kayak apapun, nggak akan mungkin menghasilkan produk yang benar. Begitu juga kalau bahan bakunya sudah bagus, tetapi prosesnya tidak bagus, ya tidak sesuai standar, misalnya tidak mungkin produknya itu juga sesuai standar. Ini kan logika yang kami semua para buruh misalkan yang bekerja di industri itu paham itu. Nah sekarang kemudian dengan keputusan MK itu kami jadi terheran-heran ini. Di mana ya logikanya ya, ada prosesnya dianggap tidak baik, tetapi hasilnya dianggap baik gitu kan ya. Ini pasti kalau di dalam bahasa kami biasanya namanya extraordinary. Jadi ada sebuah kecacatan yang diperbolehkan karena ada kewenangan yang lebih atas untuk itu gitu ya. Tapi apakah memang betul itu? Pada akhirnya kemudian akan banyak resiko. Jadi kalau produknya tidak standar di dalam dunia kami para buruh ini ya pasti nanti jualan pun susah ya kan gitu. Dan pada akhirnya juga nanti akan terkait dengan order yang juga tidak akan banyak. Nah ini di dunia hukum kami jadi terkaget-kaget gitu ya. Kenapa dinyatakan prosesnya inkonstitusional tapi hasilnya adalah konstitusional ya. Jadi diakui. Oleh karena itu meskipun kami cukup senang tapi tidak cukup itu. Justru harusnya
dibatalkan. Ini yang harus terus kami perjuangkan, Mas Akif ya. Baik, terima kasih Pak Imam Ghazali. Mungkin pertanyaan saya yang kedua ini menarik ya, bahwa buruh merasa permasalahannya bukan sekedar masalah formil, tapi juga masalah material kan gitu. Jadi material dari Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian apa yang rencananya teman-teman buruh ini akan lakukan gitu ya? Apakah kemudian aksi? Ya, aksi dalam bentuk seperti apa? Atau kemudian harus dilakukan, terutama menanggapi isu bahwa masih ada kekecewaan di mana MK tetap mengatakan bahwa kontennya, walaupun mungkin prosesnya yang dipermasalahkan, tapi kontennya itu tetap dikatakan konstitusional. Padahal kita tahu justru yang sangat berbahaya adalah kontennya ini, ya, terutama dengan aturan-aturan turunan yang sekarang sudah mungkin sudah diterapkan. Silakan, Pak Imam. Ya, begini Mas Akif ya. Jadi memang dari awal ya kita tegas menolak ini, menolak tegas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, dari awal itu kita katakan kita tegas menolak. Sehingga dari awal pun kita juga berjuang menolak itu. Banyak saluran yang telah kita gunakan ya. Mulai kita turun ke jalan, kan kemudian menghimpun banyak dukungan, kan gitu, bahkan mengajukan ke proses hukum, ya kan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan hari ini, apa yang kita inginkan itu belum sepenuhnya terpenuhi, ya, belum semua terpenuhi. Karena apa? Karena undang-undangnya masih berlaku dan turunannya masih berlaku, dan ini tentu saja masih mengecewakan. Misalkan dalam waktu yang dekat ini ya, bagaimanapun PP nomor 36 ya tahun 2021 tentang pengupahan itu masih tetap bisa dijadikan acuan dasar hukum karena PP ini lahirkan sebelum keputusan MK. Jadi artinya tentang pengupahan ini masih menggunakan itu dasarnya, tidak menggunakan yang lain. Begitu juga misalkan PP 35 tahun 2021 terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau orang menyebut outsourcing ya, waktu kerja dan waktu istirahat. Itu juga terkait dengan status tenaga kerja para buruh, ya itu masih berlaku, sehingga sampai sekarang akan terjadi polemik, ya karena memang undang-undang ini judulnya saja Cipta Kerja, ini yang banyak kita itu. Padahal sebenarnya motif utama ketika kami pelajari ini sesungguhnya adalah untuk investasi, ya untuk investasi sebenarnya, dengan alasan bahwa investasi itu tidak bisa meningkat ketika keuntungannya untuk berinvestasi kurang. Dalam ini penyebabnya adalah masalah tenaga kerja, ongkos biaya tenaga kerja yang tinggi. Padahal tidak demikian ya. Ongkos tenaga kerja itu biasanya paling di dunia industri hanya kadang-kadang antara 5-10% saja komponennya. Masih banyak komponen yang lainnya yang sebenarnya justru menjadi penyumbang tertinggi seperti bahan baku. Bahan baku itu rata-rata 20-30%. Belum lagi energi ya, listrik yang juga harganya mahal, BBM-nya juga harganya mahal ya, begitu. Tapi kenapa kemudian yang dijadikan kambing hitam adalah tenaga kerja? Ini dalam rangka untuk menarik investor. Ini yang kemudian kita lihat bahwa sesungguhnya undang-undang ini harusnya dibatalkan seluruhnya. Sehingga apa yang akan kami lakukan ya kami menolak itu semua. Dengan cara apa? Dengan banyak saluran. Tapi begini Mas Akif, kalau boleh menjelaskan ya. Setelah kami pelajari, ya kami kaji dengan beberapa peristiwa yang sering terjadi di dunia buruh ini, kami melihat bahwa sebenarnya persoalannya bukan soal undang-undang ini, ya atau tentang pengupahan. Karena capek kita ya kalau bicara tentang pengupahan, karena tiap tahun pun, ya tiap tahun kita harus kemudian dalam tanda petik ya bertengkar ya dengan pengusaha untuk urusan menentukan upah gitu ya. Padahal kalau kita lihat permasalahan kami itu kan sebenarnya permasalahan kesejahteraan. Ya, nah selama ini sudut pandang yang ada sekarang itu bahwa upah itu ditentukan oleh kelayakan hidup yang upah minimum ya kalau kita lihat ya. Sehingga seakan-akan kalau sudah upah minimum ini ya buruh itu tidak berhak untuk dapat kesejahteraan karena upahnya selalu minim. Dan padahal kalau kita lihat kesejahteraan ini tidak hanya kaitannya sama
sama upah saja, tetapi juga kesejahteraan ini ada kaitannya dengan biaya-biaya hidup kami yang sebenarnya juga meningkat. Ya, contoh biaya kesehatan meningkat, pendidikan meningkat, ya, biaya bahan bakar untuk bekerja, untuk pergi pulang bekerja meningkat, mau beli beras harganya mahal, gitu ya. Sehingga kesejahteraan kalau berapapun kami dikasih upah, ya tidak akan cukup karena kenaikan upah kami sebanding dengan kenaikan kebutuhan, harga kebutuhan. Nah, sehingga selalu kehidupan kita itu tidak sejahtera, sehingga harusnya tidak cukup dengan upah, tetapi yang paling penting bagaimana menurunkan biaya-biaya atau harga yang menjadi kebutuhan kita. Nah, itu masalahnya. Nah, untuk seperti itu ya, makanya sekarang kita mulai bergerak, tidak ada cukup dengan aksi di jalan gitu ya, karena tidak efektif ternyata. Tapi itu pun ya kami menghargai teman-teman yang aksi di jalan itu dengan tentu saja tidak sampai merugikan kepentingan umum begitu ya. Tapi yang paling penting kita sekarang itu mulai mengedukasi ya, meningkatkan kecerdasan teman-teman itu ya, para buruh kami itu ya, bahwa sebenarnya root cause-nya itu bukan undang-undang itu, root cause-nya adalah sistemnya. Selama menggunakan sistem kapitalis yang kami pelajari saat ini, bahwa selama itu pula selalu undang-undang akan muncul dari kepentingan para kapitalis. Termasuk ya disebut kapitalis ya pemodal investasi itu. Bagaimana mereka punya prinsip seorang kapitalis selalu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, biaya upah tenaga kerja dianggap sebagai modal yang harus dibayar, maka harus sekecil-kecilnya supaya mereka mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Nah, dan itu diamini oleh para pembuat kebijakan dengan membuat berbagai peraturan perundangan yang melanggengkan sistem kapitalis ini dalam rangka menguntungkan para pengusaha-pengusaha kapitalis. Nah, ini yang kemudian kami galang sekarang untuk menyadarkan para teman-teman, para buruh, ya jalur konstitusional silakan ditempuh ya. Bahkan ada yang sekarang teman-teman berikan partai ya, bagi kami ya silakan saja. Yang perlu ke jalan yaitu bentuk aspirasi kan gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah semua itu harus kita tahu bahwa dalang ini semua adalah sistem yang bobrok ini. Sistem kapitalis yang harus kita gulingkan. Nah, untuk menggulingkan sistem kapitalis itulah kemudian dibutuhkan persetujuan dari semua sebagian besar rakyat, termasuk di dalamnya adalah para buruh. Dan itu semua dibutuhkan sebuah kesadaran, ya, sebuah kesadaran. Itulah yang sekarang kita lakukan hari ini, menolak tidak cukup hanya dengan jangka pendek, tapi yang paling penting adalah jangka panjangnya itu, supaya kejadian penderitaan dalam tanda petik buruh itu tidak selalu berulang setiap tahun. Akhir tahun demo upah, akhir tahun demo upah, begitu ya. Capek kita juga, dan saya yakin juga para pengusaha juga capek itu, pengusaha yang beneran ya. Pengusaha beneran itu juga capek gitu kan ya, karena dalam tanda petik kita itu kadang dihadap-hadapkan itu antara buruh dengan pengusaha. Padahal kita sebenarnya mitra, bagaimanapun juga kita butuh butuh pengusaha dan pengusaha juga butuh kita. Dua-duanya ada dua pihak yang saling membutuhkan.